would turn out, my unique skill in Twilight has evolved into an ultimate skill. It's called Faust Cool. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemarahan Rimuru yang luar biasa setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh Rudra dan Felgreen. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Perang filosofi Rimuru melawan Rudra. Sebelumnya Rimuru ditawarkan oleh Rudra untuk menjadi Gerenduk alias bangsawan paling atas dari Rudra. Dia juga mengemukakan mengenai filosofinya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk saling memahami satu sama lain. Namun menurut Rudra, kekuatan mutlak adalah cara paling mudah untuk membuat manusia paham bahwa mereka sangatlah tidak berdaya. Dan dengan menyatukan seluruh manusia ke dalam satu negara, maka manusia yang lemah akan saling bahu-membahu bertahan dari musuh-musuh mereka. Filosofi Rudra ini tentu saja sangat mengganggu Rimuru, karena menurutnya walaupun baik itu Rimuru dan Rudra memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat alami manusia dan berangkat dari kesimpulan yang sama, namun langkah yang Rudra ambil adalah langkah yang sangat ekstrim. Kesimpulan Rudra sangat berseberangan dengan apa yang Rimuru akan lakukan. Awalnya Rimuru menganggap Rudra sebagai idealis seperti dirinya, namun ternyata apa yang terjadi justru kebalikannya. Dia adalah diktator otokrat yang menganggap kalau opininya adalah kebenaran yang mutlak dan dia tidak peduli akan pendapat orang lain. Rimuru lalu menegaskan kepada Rudra bahwa dirinya dan manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan secara bebas. Rimuru berargumen bahwa definisi keadilan berubah di setiap zaman dan pemikiran juga berbeda di setiap era. Menolak fakta ini adalah sumber dari konflik-konflik yang akan datang. Rudra lalu mengatakan kalau idenya jauh lebih baik dari Rimuru dan menurutnya dunia ideal tidak akan mungkin bisa dilakukan apabila mereka selalu mendengarkan perkataan orang-orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Rudra lalu melanjutkan kalau dia juga sesekali mendengarkan para penasehatnya. Namun ini bukan berarti kalau suara semua orang akan selalu didengarkan. Bencana akan datang apabila setiap orang tidak bisa bersepakat dan memilih pendapatnya masing-masing. Logika Rudra ini sangat masuk akal bagi Rimuru. Rimuru mengakui kalau masalah pengalaman, Rudra jauh berada di depan Rimuru ribuan tahun. Rudra lalu mengatakan kalau berargumen tidak ada gunanya. Dia mencoba sekali lagi untuk membuat Rimuru menjadi bawahannya. Melalui Felgreen, dia lalu memperlihatkan bahwa para primordial andalan Rimuru tidak berdaya di hadapan tubuh paralel Felgreen. Rudra juga memperlihatkan kalau Gabiru dan Hakuro tidak memiliki waktu untuk membantu para tiga gadis iblis dengan keberadaan para pasukan Kondo, Footman, Tyr, dan Kagali yang saat ini sedang melakukan ritual Dead Birthday. Rudra lalu mengatakan sekali lagi kalau dia tidak ingin melanjutkan bernegosiasi. Rudra lalu menyuruh Rimuru memilih menjadi bawahannya atau tidak. Rimuru lalu bertanya kepada Rudra, apakah dunia ideal Rudra ini adalah dunia yang lebih baik, dunia di mana semua orang bisa tersenyum? Dan Rudra tentu saja terkejut dengan pertanyaan ini. Rimuru lalu mengatakan kalau bahkan jika di dunia tersebut tidak ada kelaparan ataupun peperangan, jika hampir semua orang dihilangkan dari kemampuan untuk memilih dan kebebasan mereka, maka tidak ada gunanya hidup. Rimuru lalu berargumen kalau apa yang Rudra lakukan akan membuat manusia kehilangan potensi mereka untuk berubah dan menjadi lebih baik. Rudra lalu mengatakan kalau potensial tidaklah penting baginya dan tidak diperhitungkan sebagai bentuk persamaan. Menurutnya, jika dia mengizinkan orang menjadi bebas, maka apa yang selanjutnya terjadi adalah manusia sebagai makhluk bebas akan memilih jalan menuju kepunahan. Mengingat di dunia sekarang mereka adalah makhluk yang paling lemah. Rudra lalu menegaskan bahwa bahkan apa yang Rimuru katakan saat ini berlawanan dengan apa yang Gi inginkan. Rimuru lalu mengatakan kalau dirinya mengerti apa yang Rudra katakan hingga batas tertentu. Namun apakah dunia yang akan Rudra ciptakan adalah dunia di mana semua orang bisa tersenyum? Dan Rudra lalu mengatakan kalau Rimuru adalah seseorang yang naif. Dia bahkan mengatakan bahwa pengorbanan apapun mesti dilakukan untuk perdamaian yang mutlak dan tidak perlu meminta izin kepada siapapun yang tidak mengerti akan hal tersebut. Rimuru akhirnya menyadari bahwa dia mengerti pemikiran Rudra. Namun dia tidak akan pernah bisa berdampingan dengan Rudra, apalagi menjadi pengikutnya. Rudra kelihatan sangat geram ketika mendengar idealisme Rimuru yang menurutnya sangat naif tersebut. Dia lalu mengatakan lebih jauh kalau sangat disayangkan kalau dirinya tidak bisa membuat Rimuru menjadi pengikutnya. Melihat Rudra berekspresi seperti itu, Felgreen lalu berusaha untuk menenangkan Rudra dan setelahnya Felgreen lalu menengok ke arah Rimuru dan menanyakan bagaimana cara Rimuru bisa membuat Veldora patuh.
Rimuru lalu menjawab kalau Veldora adalah temannya. Jawaban ini membuat Felgrin menyimpulkan bahwa Rimuru tidak ingin menjawab pertanyaan Felgrin. Felgrin menghela napas dan lalu mengatakan kalau dirinya tidak akan menahan dirinya dan menunjukkan pengampunan. Menurut Felgrin, satu-satunya hal yang ada di atas Felgrin dari Veldora hanyalah jumlah Magicule. Segera setelah dia mengatakan hal tersebut, Felgrin menghilang dari hadapan Rimuru. Veldora versus Felgrin dari sudut pandang Rimuru. Rimuru langsung menyadari banyak hal yang salah terjadi di depannya. Pertama, dia melihat kekalahan para trio primordial dari layar sihir yang sengaja ditinggalkan oleh Felgrin. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan perasaan resah dari Veldora yang terhubung dengan koridor jiwanya. Rimuru lalu bisa melihat di layar pertarungan antara dua naga yang menurut Rimuru terlihat seperti akhir dunia. Dia bisa melihat hutan Jura terlihat memerah akibat api yang dikeluarkan oleh kedua naga yang berubah ke wujud aslinya. Apabila seandainya ibu kota Rimuru tidak dimasukkan ke dalam labirin, maka kemungkinan kota tersebut akan musnah. Dalam pertempuran ini bisa terlihat kalau alasan kenapa Felgrin menghilangkan tubuh paralelnya yang bersama dengan Rudra dan Rimuru sebelumnya adalah supaya dia bisa lebih serius melawan Veldora. Felgrin tidak bisa menaklukkan Veldora adalah sesuatu yang sangat wajar. Veldora saat ini telah memiliki ultimate skill Investigation King Faust. Faust memiliki dua kemampuan utama, yaitu Probability Manipulation dan Investigation of Truth. Keduanya adalah skill tertinggi dari sistem analisis dari ultimate skill di dunia Kardinal Tensura. Karenanya melawan musuh hampir tidak masalah bagi Veldora karena dia tidak hanya mampu menganalisis musuh, namun juga bisa memprediksi dan melakukan serangan balasan dengan baik. Karenanya Rimuru positif kalau Veldora bisa menghadapi Felgrin. Dari layar pun dia bisa melihat kalau Felgrin terluka dari serangan yang Veldora sebut dengan Storm Blast. Storm Blast ini adalah serangan rumit yang Veldora pikirkan sebelumnya. Serangan ini pada dasarnya mengkombinasikan beberapa gelombang yang sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada musuh sehingga akan diabaikan. Namun sinar-sinar tersebut lalu akan berkumpul pada satu titik yang pada dasarnya akan memperlihatkan serangan luar biasa kuat. Felgrin terkena serangan tersebut dan Rimuru menganggap kalau Veldora akan menang. Hingga kemudian peristiwa tak terduga terjadi. Sebuah kapal udara muncul dan dari dalam kapal tersebut terlihat orang berseragam militer bernama Kondo Tatsuya muncul. Saat dia melihat hal ini, Raphael melaporkan kepada Rimuru bahwa ritual Dead Birthday telah selesai dilakukan. Rudra saat ini masih ada di hadapan Rimuru, namun dia juga bisa melihat di layar kalau Rudra juga berada di kapal bersama dengan Kondo Tatsuya. Rimuru pun menyadari bahwa bukan hanya Felgrin yang memiliki parallel existence, Rudra juga memilikinya. Murka dan kemarahan Rimuru. Kondo Tatsuya dari kapal lalu mengeluarkan pistolnya dan dia lalu menembakkannya ke arah Veldora. Rimuru yakin kalau itu peluru biasa, maka serangan tersebut tidak akan mempan pada Veldora. Namun ternyata peluru tersebut tidaklah menembus Veldora, namun bersarang di tubuh Veldora. Seketika Rimuru bisa merasakan sakit sama seperti apa yang Veldora rasakan saat ini. Di layar dia bisa melihat di kapal udara Rudra menunjukkan jarinya ke arah Veldora. Rudra yang berada di hadapan Rimuru lalu mengatakan kalau kemampuannya ini dikenal sebagai Regalia Dominion, kekuatan absolut terhadap siapapun yang memiliki tekad, dan menurut Rudra bahkan naga sejati sekalipun tidak bisa menghindari kemampuan ini. Tidak lama setelahnya Rimuru merasakan rasa sakit luar biasa seolah jiwanya ditarik dari tubuhnya. Padahal Rimuru memiliki pain nullification alias penghapusan rasa sakit. Raphael lalu melaporkan kepada Rimuru bahwa koridor jiwa antara Rimuru dengan Veldora telah dihancurkan, dan ini berarti kemampuan yang datang dengan ultimate skill Veldora yaitu Storm Dragon Summon atau pemanggilan Sang Naga Badai dan juga Storm Dragon Restoration atau pengembalian Sang Naga Badai tidak bisa lagi dilakukan. Rimuru langsung murka dan marah luar biasa. Karena ini berarti Veldora sekarang telah terpisah dengan tubuh Rimuru dan dia tidak lagi bisa mengembalikan Veldora apabila Veldora terbunuh. Rimuru langsung berteriak dan berusaha untuk menyerang Rudra. Namun Rudra tidak sedikit pun berusaha untuk menghindar. Dia hanya perlu menonaktifkan tubuh paralel miliknya. Tinju Rimuru pun pada akhirnya menembus angin. Sambil berpisah, Rudra lalu memberitahukan kalau kali ini dia akan memberikan hadiah perpisahan pada Rimuru, dan dia memberitahukan kalau tempat Rimuru sekarang berada adalah benteng mimpi. Rimuru pun menyadari kekalahannya.
Dia berencana untuk melakukan serangan kejutan pada Rudra sebelumnya, namun yang terjadi malah dia yang berhasil dijebak balik. Rimuru berteriak marah, dia memukul mukanya sendiri sebagai pelampiasannya. Dia tidak merasakan sakit akibat antisipasi Raphael, tapi dadanya sesak luar biasa. Shion, Benimaru, Soe, dan Diablo panik melihat Rimuru pertama kalinya bersikap seperti ini, dan mereka berusaha menghentikan Rimuru melukai dirinya. Rimuru meminta maaf sambil mengatakan bahwa dia kurang bersabar dan dia sudah tidak marah lagi. Namun kenyataannya dia masih luar biasa marah. Rimuru pun berjanji kalau dirinya tidak akan menunjukkan rasa ampun. Dia akan melakukan apapun untuk melawan musuhnya ini. Kekaisaran telah membuatnya marah luar biasa dan Rimuru akan memberikan berkat yang dia sebut sebagai kehancuran. Kali ini Rimuru tidak akan menahan kekuatannya dan bertarung sekuat tenaganya. Kekuatannya yang hampir setiap saat dia tekan akan dia keluarkan dengan sepenuh jiwanya.